Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan yang nonton channel ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin penonton channel ini kaget, karena biasanya Om Vindi sendiri dalam ngisi video di channel ini. Tapi sekarang ada aku Dea, dan kita akan ngobrol santai ya Om. Ya. Tapi tenang saja, obrolan santai ini insya Allah bermanfaat. Amin, amin. Kali ini kita akan bahas tentang politik ekonomi Islam ideal, pemikiran Abdurrahman Al-Maliki. Nah, sebenarnya seri video ini tuh merupakan lanjutan. Om Vindi sebelumnya udah pernah bikin videonya. Nanti link video sebelumnya akan ditaruh di description box di bawah. Aku saranin penonton nonton dulu video itu sebelum nonton video yang ini. Udah siap, Om Vindi? Insya Allah siap. Oke, kita mulai. Oke Om, mungkin karena dari judulnya nih Om ya. Judulnya kan pemikiran Abdurrahman Al-Maliki. Nah, sebenarnya siapa sih Abdurrahman Al-Maliki ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dea dan para penonton channel ini. Saya kembali mengangkat satu isu yang menarik ya, yang selama ini saya bicara sendiri, sekarang ditemui oleh Dea. Nah, jadi siapa Abdurrahman Al-Maliki itu? Ya, dia merupakan seorang tokoh pemikir ekonomi politik Islam dari Timur Tengah. Ya, dia mengambil sebuah atau mengusung satu ide-ide dia tentang bagaimana politik itu merupakan salah satu ya, kekuatan di dalam memengaruhi polisi ekonomi. Gitu. Dia banyak sekali mengupas tentang kekuatan dari firman Tuhan ya, Allah SWT di dalam mengambil sebagai dasar kebijakan dalam polisi pemerintah. Nah, kemudian beliau banyak memberikan ide-ide yang dasar ya tentang bagaimana negara itu juga punya kewajiban ya, untuk memenuhi kebutuhan para masyarakatnya. Ya. Jadi pemimpin itu punya kewajiban untuk memenuhi tiga unsur pokok ya di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, apa aja tuh tiga unsur pokoknya? Ya, yang pertama adalah negara itu kalau ingin mendapatkan apresiasi ya dari masyarakatnya, dicintai oleh publiknya, itu pertama dia harus memenuhi kebutuhan pokok atau primary goods atau kita kenal al-hajat al-asasiyah. Nah, kalau sudah memenuhi kebutuhan pokok, maka negara itu sudah aman. Jadi kita mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, itu pokok tuh negara. Nah, kemudian negara berikutnya mampu juga mengapresiasi ataupun mampu memenuhi permintaan publik yang lebih naik lagi standarnya itu, kebutuhan sekunder atau kita kenal dengan al-kamaliyah. Nah, kalau sudah itu negara udah semakin ada apresiasi dari publiknya. Nah, berikutnya mampu untuk memenuhi sebuah ketenangan, keamanan bagi masyarakatnya. Itu kata Al-Maliki, kalau udah begitu dipenuhi, insya Allah negara aman. Negara aman. Ya, dan memang ini tidak sendirian, masyarakat juga harus berpartisipasi ya, tidak hanya sekedar memenuhi menginginkan permintaan dipenuhi negara, tapi juga masyarakat harus mendukung setiap polisi negara itu sendiri. Oke, berarti ini merupakan tokoh yang mengusulkan bahwa negara itu harus memenuhi kebutuhan primer dulu, begitu, kemudian kebutuhan sekundernya seperti itu ya. Oke deh. Di sini juga sebenarnya di video yang kemarin itu Om Vindi bahas tentang sistem kapitalisme dan sosialisme, betul ya Om ya? Ya, betul. Nah, betul. Singkatnya sih Om, mungkin ada juga yang belum nonton, apa sih bedanya dari kedua sistem? Ya, jadi sistem atau pemikiran politik ekonomi Islam al-Kamaliki dari si pemikir dari Timur Tengah ini, ya, Al-Maliki ini mengatakan bahwa dia mengkritik, ya, mengkritik ide-ide pemikiran dari Barat. Ya, tentang ide kapitalisme ataupun juga ide sosialisme ya. Apa yang dikritik oleh Al-Maliki tentang kapitalisme ya. Jadi kapitalisme itu hanya sekedar mengusung kekuatan pertumbuhan ekonomi, growth saja, tanpa memikirkan bagaimana distribusinya. Nah, itu yang menjadi salah satu kritikan tajam dari Al-Maliki terhadap sistem kapitalisme ya. Distribusi di sini maksudnya kayak gimana? Ya, jadi begini,
yang paling penting itu tidak sekedar ekonomi tumbuh, tapi apakah ekonomi itu merata ke bawah, mampu menyejahterakan semua kelompok. Ya, bisa aja tumbuh ekonomi sekian persen gitu ya, tapi ternyata hanya didorong oleh segelintir orang tertentu. Jadi tidak merata. Akhirnya muncullah sebuah fenomena yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Karena tidak adanya distribusi yang merata kepada semua pihak, terutama untuk labor ya, untuk pekerja. Kalau pekerja itu selalu ada posisinya marginal ya, dalam posisinya itu terpinggirkan. Sementara kelompok pemilik modal itu terus melangkah jauh semakin kaya. Oke, berarti untuk kapitalisme ini intinya kita tidak hanya harus growth, tapi kita juga harus merata ke distribusi pendapatan yang merata. Itu yang dikritik dari Itu kapitalisme. yang dikatakan langsung dari Al-Maliki. Baik, oke. Sosialisme ini seperti apa? Kebalikannya atau? Nah, di sini sosialisme itu gini, seolah-olah setiap individu itu tidak memiliki kemampuan, kesempatan untuk memiliki faktor modal. Ya, padahal sebenarnya Islam itu membolehkan setiap individu itu memiliki modal, ya, memiliki sumber daya modal. Ya, kalau petani memiliki lahan. Nah, ini kan dia mengkritik bahwa semua negara total memiliki sumber daya ekonomi, yang memiliki sumber daya kapital, sumber daya manusia, ya, sumber daya produksi semua dimiliki oleh negara. Tidak ada kesempatan bagi individu untuk mengambil alih kepemilikan. Jadi jangan gagal paham, dalam Islam itu setiap orang punya hak yang sama untuk mengambil sebuah sumber daya ekonomi, kapital boleh, ya, teknologi juga perlu diadopsi. Semua orang. Nah, kritikan dari Al-Maliki itu adalah bagaimana negara itu dilarang mengambil semua sumber daya ekonomi secara total. Nah, itu yang dianggap sebagai pelanggaran gitu ya oleh Al-Maliki, bahwa itulah yang terjadi pada sosialisme. Kebalikan dari kapitalisme, ya, semua dikelola oleh negara sehingga tidak ada kesempatan bagi individu untuk memiliki sumber daya produksi. Lalu bagaimana ini seharusnya? Apakah di antara dua itu atau ada sistem yang lain yang harusnya kita anut yang terbaik seperti itu? Nah, jadi kita kan mengusung ide pemikiran Al-Maliki ya tentang politik ekonomi Islam. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang indah. Ya. Dia agama pertengahan. Ya, jadi tidak sama sekali melarang negara itu untuk campur tangan, ya. Kemudian juga tidak, dalam konsep Islam itu juga setiap individu pun punya hak juga, ya, untuk memiliki faktor produksi, gitu ya. Nah, jadi Islam itu mengatakan begini dalam konteks kepemilikan tadi, ya, jangan ada kekhawatiran dari masyarakat itu bahwa akan kekurangan sumber daya, bahwa Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Dia akan Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi semua orang punya akses yang sama di dalam kepemilikan faktor produksi, ya, asal dengan cara yang halal, ya, tidak boleh dengan cara mencuri dan sebagainya. Karena ada sebuah dalil yang juga menjadikan semacam penguat di dalam proses pemikiran ini dari Bakir Al-Sadar. Nah, ada koleganya gitu ya, ya, ada pemikir lain yaitu Bakir Al-Sadar dalam mazhab Iqtisaduna mengatakan begini, bahwa Allah itu akan mencukupkan, ya, semua kebutuhan manusia, yaitu dalam surah Al-Qamar, dalam Al-Quran surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 49 ya, mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, ya, sesungguhnya, ya, Allah itu akan mencukupkan segala dengan ukuran yang tepat, gitu ya. Nah, jadi mustahil kekurangan. Nah, justru masalah itu didistribusi lagi-lagi. Kalau distribusi itu tidak berjalan, ya, hanya terpaku pada satu kelompok, nah, itu akan jadi satu masalah. Islam itu tidak. Nah, ketika ada sebuah kegagalan seperti itu, maka negara ambil alih. Nah, bergerak dia mengambil untuk memberikan sebuah kesempatan bagi kelompok-kelompok marginal tadi mendapatkan bagian, ya, hak dia gitu. Kalau gitu berarti peran negara ini penting sekali dong, ya? Oh, sangat penting. Ya. Bagaimana caranya biar negara ini bisa mengelola tanggung jawab yang sebesar itu gitu? Karena kita tahu kayaknya sampai saat ini Indonesia masih jauh dari posisi yang adil itu antara kapitalisme dan sosialisme ini. Gimana caranya pemerintah bisa mengatur semua itu, khususnya tiap daerah-daerahnya, karena Indonesia ini daerah yang kaya sekali dan tiap wilayahnya juga punya sumber daya yang berbeda-beda. Itu bagaimana tuh? Ya, ini menarik. Ini pertanyaan yang paling krusial, ya. Bagaimana kita mengambil, ya,
kasus Indonesia, bagaimana supaya terjadi sebuah keadilan. Yang pertama tadi ya, kita akan mengambil dari sisi politik negara dulu ya, karena dalam mengambil kebijakan itu negara yang paling di depan. Negara yang pertama kali mengambil sebuah kebijakan gimana caranya untuk membuat sejahtera rakyatnya. Jadi negara dengan kemampuan birokrasinya gitu ya, kemampuan sumber daya modal yang dimiliki ya, nah kebijakannya itu, maka dia harus mampu menyusun semua kebutuhan masyarakat ya, dari sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusia dioptimalkan ya. Pertama itu adalah bagaimana negara harus mampu memberikan pendidikan bagi rakyatnya, kan modal ya, biar rakyat cerdas ya, dan menjadi partner negara yang paling baik gitu ya. Intinya ini yang tadi kita sebut di awal mungkin apa? Sumber daya yang pertama itu adalah orangnya begitu ya. Sumber daya manusia ya. Iya, manusianya. Ya, ini harus diberdayakan dulu. Betul. Berdayakan dulu ya, sebelum kasih makan ya. Juga berbarengan dengan pendidikan. Ya, biar dia tahu cara mengelolanya, nggak cuma disuapin sama Betul. negara aja ya. Ini penting banget ya. Jadi diberikan sumber daya pangan sebagai alat asasi tadi atau primary goods, juga dikombinasikan dengan pendidikan. Ya. Terus juga negara harus mampu menjamin kesehatan bagi rakyatnya, biar dia pinter, biar dia punya cukup pangan, dan juga bisa punya brain yang smart gitu ya. Nah, pada begitu nanti negara itu akan menjadi partner bagi masyarakatnya gitu, bukan menjadi beban bagi masyarakatnya, karena negara pun sudah senang, rakyat sudah pintar sekarang. Nah, kalau sudah demikian, maka negara sebenarnya mudah saja mengendalikan rakyatnya, karena udah sama-sama dalam posisi yang sejajar gitu. Jadi sekali lagi, negara harus mampu menjamin pangan, pendidikan, ya, dan kesehatan, sehingga ke depan itu memiliki sumber daya manusia yang unggul. Itu yang pertama ya. Yang pertama.